Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik paket A. Jadi kali ini kita belajar matematika bersama saya Kak Tria. Nah, kali ini saya akan bahas tugas yang kemarin ya. Ini juga untuk belajar nanti untuk pas semester 1 ini, semester ganjil ini. Nah, yang di sini soal pertama ada istilah titik-titik menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, di sini kan ada 3 soal nih. Kita perbesar aja ya. Nah, yang pertama A. A ini ada 45. Di sini disuruh ngisi titik-titik nanti diisi berapa gitu, diisi apa dari tanda 3 tanda ini. Apakah dia lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, kalian harus tahu dulu ya, ini maksudnya apa. Kalau yang ini maksudnya kurang dari. Sedangkan yang ini itu lebih dari. Sedangkan yang sama dengan, ya ini sama dengan. Nilainya sama gitu. Nah, di sini kan di yang A, kita pakai ini ya. Yang A itu ada 45 titik-titik 39. Nah, pertama kalian tentukan mana nih yang lebih besar. Secara langsung kita bisa langsung tahu ya mana yang lebih besar. Di sini ada 39, di sini ada 45. Mana yang lebih besar? Pasti yang lebih besar 45 ya. Dari kan kalian pasti sudah bisa berhitung, harusnya kalian sudah bisa berhitung dari 1 sampai 100 ya setidaknya. Di sini kan 39, di sini 45. Jadi yang lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Jadi tandanya, tandanya gini. Saya pakai pena hitam aja ya. Nah, lebih besar 45, jadi tandanya kayak gini. Nah, jadi pemahamannya gini aja. Yang paling besar kan di sini ada 45, di sini ada 39. Yang paling besar itu kalian anggap simbol kayak gini sama kayak gini tuh mulut gitu ya. Yang mulutnya yang sebelah sini gitu. Ini mulut. Nah, maksudnya yang di sebelah sini tuh mulut gitu ya. Jadi kayak mulut lagi mangap gitu. Gitu aja lah pemahamannya ya. Jadi kayak gini. Nah, yang dimakan arah tanda kayak gini, berarti yang di sini yang paling besar dan yang sini yang lebih kecil gitu loh. Jadi kalau kayak gini maksudnya, ini kan mulutnya, kita bayangin ini mulut makan ke arah 45. Jadi 45 ini yang lebih besar dari 39 gitu loh. Paham gak kalian? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi isinya kayak gini. 45 lebih besar dari 39 gitu. Lanjut ke yang B, ada 21 dan 50. 21 dan 50 lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Nah, karena lebih besar yang 50, tandanya mulutnya ke arah 50. Nah, jadi isinya kayak gitu. Isinya 21, tandanya kayak gini, 50. Nah, cara bacanya 21 ini lebih kecil dari 50. Nah, jadi ini 21 lebih kecil dari 50 gitu. Kemudian lanjut yang ke C. Ini ada 40 titik-titik 40. Nah, ini kan langsung kita tahu 40 itu sama dengan 40. Jadi tinggal kalian isi dengan tanda sama dengan. 40 sama dengan 40. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Kerjakan soal berikut ini. Nah, ini kan ada penjumlahan. Di sini ada pengurangan. Dan di sini ada soal cerita ya. Kita ke soal yang pertama dulu. 25 ditambah 10 berapa? Kita kerjakan satu-satu dulu ya. 25 ditambah 10 itu 35. Nah, kan masih ada ditambah 4. Jadi 35 tambah 4 berapa? Jadi 39 gitu. 25 ditambah 10 itu 35. Nah, karena masih ada plus 4, jadi 35 ditambah 4 sama dengan 39 gitu. Kemudian di sini ada 50 dikurang 29. 50 dikurang 29 berapa? Kalian bisa juga hitung dengan cara kayak gini.
50 dikurang 29. Ntar ini agak ganggu. Nah, wah ini harusnya diajarin ya, gimana ya? Atau kalian juga bisa kayak pakai kalkulator sih. Cuman kalau misalkan pakai cara yang ini, jadi gini cara hitungnya. Nah, di sini kan 0. 0 kurang 9 itu ini minta 1 dari sini, jadi 10. 10 kurang 9 itu 1. Sedangkan ini tadi sudah diminta 1 jadi 4 ya, 5-nya jadi 4. 4 dikurang 2 jadi 2. Nah, jadi isinya di sini 21. Nah, gitu. 50 kurang 9 hasilnya 21. Kemudian soal yang C nih. Aduh, agak panjang ya. Andi punya 8 apel. Nah, Andi awal-awalnya itu punya 8 apel. Jadi kita tulis kayak gini. 8 apel. Kemudian dia memberikan apelnya kepada Rina. Kemudian dia memberikan 2 apelnya kepada Rina. Jadi dikurang 2. Dia berikan kepada Rina ya. Jadi 8 kurang 2 berapa? 6. Jadi berapa sisa apel yang Andi miliki sekarang? Jadi sisanya itu tinggal 6 apel gitu. Nah, kemudian di sini ada pukul berapa yang ditujukan jam di bawah ini. Nah, di sini kan kita lihat yang jarum pendeknya itu ke arah 3. Ingat ya, yang jarum pendeknya ke arah 3 berarti dia itu pukul 3. Nah, gitu. Bisa pakai titik 2. Sedangkan ininya di 12. Kalau di 12 itu maksudnya apa? Jadi tepat jam 20 jam 3 gitu ya. Jadi menitannya itu 00 gitu. Cara ngitungnya kan dari sini 0. Di sini 5. Di sini 10 untuk menitannya ya. Di sini 15. Di sini 20 gitu. Terus sampai seterusnya sampai di sini 50 sampai di sini 60 gitu. Cara ngitung menitannya kayak gitu. Kemudian selanjutnya manakah yang lebih panjang? Di sini ada penggaris, di sini juga ada gunting. Nah, secara langsung kita bisa tahu mana yang lebih panjang ya. Yang lebih panjang yaitu penggaris. Nah, kemudian soal nomor 4, segitiga yang mempunyai 3 sisi yang sama disebut apa gitu. Nah, pertama-tama kalian harus tahu sisi itu apa sih. Nah, saya jelasin dulu sebentar ya. Misalkan di sini ada ini apa namanya? Ini namanya kubus ya. Atau misalkan juga ada persegi panjang gitu. Nah, sisi itu yang mana? Ini kalau kubus ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu sisi namanya ya. Kemudian persegi panjang juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan ini adalah segitiga. Segitiga yang mempunyai 3 sisi. Nah, jadi kita tuliskan kayak gini, segitiga. Dan juga 3 sisinya sama. Jadi panjang ini, dan juga panjang ini tuh sama. Jadi kita kasih tanda kayak gini. Ini maksudnya sama ya. Ini namanya segitiga apa? Ini namanya segitiga sama sisi. Nah, gitu. Kan kemarin yang dulu kita juga udah pernah bahas jenis-jenis segitiga itu ada apa aja gitu. Kemudian soal yang nomor 5. Nah, ini kita pakai ngerjainnya pakai tangga ya. Kalian harus bisa, kalian mengerjakannya harus pakai lihat tangga gitu. Tangga yang udah saya kasih dulu di mata pelajaran sebelumnya. Di sini ada 2 meter ditambah 100 cm. Nah, tapi yang diharapkan itu dalam meter. Jadi pertama-tama kita ubah dulu. Ini diubah ke dalam meter. Nah, 2 ini. Sedangkan ini udah 2 meter nih. Jadi nggak perlu kita ubah yang 2 meter. Jadi biarin aja. Sama dengan 2 100 meter ke meter. Kalau kalian masih ingat, jadi gini, milimeter, sentimeter, desimeter, meter. Nah, ini kan ini masih di atasnya masih ada lagi ya, masih ada sampai ke kilometer, masih ada 3 tangga lagi. Cuman kita pakai ini aja dulu. Karena dia di sini sentimeter, ini ingat ya 100 cm. Di sentimeter dia itu 100, sedangkan dia harus diubah ke meter. Jadi dia naik berapa tangga? 1, 2. Karena dia naik 2 tangga, maka dibagi dengan
pertama dibagi dengan 10, kemudian dibagi dengan 10 lagi gitu ya. Jadi 100 dibagi dengan 10, kemudian dibagi dengan 10 lagi, berapa? Itu hasilnya 1. Atau kalian bisa juga dengan cara gini. Setiap naik satu tangga itu, kalian coret aja angkanya, nolnya 1, yang paling belakang ya. Coret 0 yang paling belakang gitu, coret kalau naik satu tangga, coret 1. Kemudian kalau naik lagi, coret 1 lagi. Nah, jadi tinggal 1 meter. Gitu. Bentar ya. Pause dulu. Nah, kan tadi udah dikerjain. Yang ini tetap 2 meter. 2 meter. 100 cm tadi berapa? Ditambah jadi 1 ya. Jadi 1 meter. Sebenarnya berapa? 1 meter 2 meter ditambah 1 meter berapa? 3 meter. Nah, gitu. Kemudian di sini ada yang B ini gram ya, pakai gram. Itu ada 100 mg ditambah dengan gram sama dengan berapa miligram. 100 mg ditambah 1 gram sama dengan berapa miligram. Nah, ini kan beda tuh ya. Maksudnya kita harus buat ke miligram dulu. Karena ini udah sama, 100 mg tetap kita tulis 100 mg ya. Ditambah, nah ini masih 1 gram nih. Kita harus ubah ke bentuk miligram. Kita pakai tangga lagi. Nah, di sini ada miligram, desigram, di sini ada gram. Nah, 1 gram diubah ke dalam miligram. Nah, dia turun nih. 1, 2, 3. Nah, turun 3 tangga. Karena dia turun 3 tangga, maka setiap turun dikali dengan 10, dikali dengan 10 lagi, dikali dengan 10 lagi. Nah, di sini ada 1. 1 itu dikali 10 kali 10 sebanyak 3 kali ya. 1 dikali 10 berapa? 10. 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. Nah, jadi gini. 1000 mg. Nah, ini tuh sama dengan nilainya 1000 mg gitu ya. Atau simpelnya kalau turun itu kan dikali. Jadi ini gimana turunnya? Maaf ini enggak saya coret. Karena dia turun maka dikali, tinggal kalian tambahkan 0 gitu loh. Setiap turun 1 tangga tambahkan 0 kan tadi 3 tangga. Tambah 0,1, 0 kedua, 0 ketiga. Nah, jadi 1000 mg. Gitu ya, teman-teman. Jadi habis kayak gitu kita langsung kerjain aja. Nah, yang ini tadi tetap 100 mg tambah dengan tadi berapa? 1000 mg ya. Udah kita ubah tadi. Sama dengan berapa nih? 100 ditambah 1000. 1100 mg. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, cukup itu aja ya. Ini bisa untuk belajar buat pas nanti pengambilan nilai akhir semester ya. Ya sih kayaknya ya untuk ujian semester ganjil. Nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.